Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin bapak-bapak sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Senantiasa mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Lebih-lebih nikmat yang bernilai ukhrawiyah, nikmat yang bersifat kekal abadi. Apa itu nikmat yang kekal abadi? Nikmat-nikmat agama, nikmat sholat, nikmat zikir, nikmat baca Quran, nikmat ta'lim, sodako, infak. Ini nikmat akan berkepanjangan nikmatnya sampai ke akhirat. Tak kala nikmat-nikmat yang lain, nikmat dunia terpisah daripada kita ketika meninggal dunia, harta benda akan berpisah. Sawah ladang, hewan ternak, pertanian, perniagaan, bahkan keluarga akan berpisah dengan sebab kematian kita atau meninggal dunianya kita. Tapi sholat, zikir, ibadah, baca Quran, iman akan selalu bersama kita. Itulah yang menjadi bekal kita nanti di kubur, bekal di mahsyar, bekal di syirat, dan mudah-mudahan kita semua sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka kita berbanyak nikmat. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di dunia ini sementara, nikmat dunia juga sementara. Semua sebagai ujian. Dalam ujian ada orang-orang yang lulus, ada orang-orang yang gagal. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berhasil, yang lurus sampai ke surganya Allah. Amin. Kita jaga istiqomah nikmat-nikmat agama, istiqomah sholat, istiqomah zikir, istiqomah ta'lim. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai meninggal dunia. Sampai kapan sholat? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai meninggal dunia. Sampai kapan zikir? Sampai meninggal dunia. Selepas itu apa? Tinggal menikmati hasilnya sholat, hasilnya zikir, hasilnya ta'lim, hasilnya ibadah. Siapa yang banyak amal, dia yang sukses, yang beruntung. Siapa yang sedikit amal, maka sedikit pula bekalnya. Hadirin, salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berfikir untuk umat ini, banyak berdoa untuk umat ini, banyak menangis untuk umat ini, banyak berjuang untuk umat ini. Dicaci maki terus berjuang, dituduh macam-macam terus berjuang, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Yang penting agama masuk ke rumah-rumah setiap manusia, baik rumah-rumah yang terbuat dari bangunan-bangunan yang bagus, bata, tanah yang bagus, ataupun rumah-rumah yang terbuat dari bulu-bulu hewan, dari daun-daunan. Pikir beliau semua agama bagaimana masuk ke setiap rumahnya manusia.
Alhamdulillah berkat perjuangan dan doanya agama beliau sampai ke tempat kita ini. Maka hadirin, kita jaga ini agama. Menjaga agama bagaimana? Dengan cara mengamalkan agama. Hidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Hati kita ikut sunnah, mata kita ikut sunnah, pikiran kita ikut sunnah. Bahkan apa saja kegiatan kita mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah 20 jam, 24 jam dari kehidupan kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya 5 waktu saja kita dapatkan pahala, tapi makan minum kita dihitung pahala ketika kita makan minum, niat ibadah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ta'lim. Telah berkata Imam Ahmad As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari, An-nurun nur, cahaya, jundul qalbi adalah tentaranya hati. Kama annaz zulumata, sebagaimana sesungguhnya kegelapan adalah jundun nafsi, yaitu tentaranya hawa nafsu. Fa idza aradallah, apabila Allah menghendaki, untuk yansuro, menolong abdahu, hambanya. Jika Allah ingin menyelamatkan hambanya, menolong hambanya, amadahu bijunudil anwar, maka Allah akan berikan, akan banyakkan kepada dia, akan panjangkan kepada si hamba tersebut bijunudil anwar, yaitu pasukan-pasukan tentara-tentara nur. Wa qata'a, dan Allah akan memutuskan anhu, daripada dia, dari hamba yang mau ditolong tersebut, madadaz zulmi, yaitu kezoliman-kezoliman. Dan Allah akan hilangkan kecintaan wal akhyari, kecintaan, kesibukan-kesibukan dengan dunia. Raja itu mudah dia berjalan, dia punya pasukan banyak, Pak. Nggak ada yang bisa ngalangin dia. Bahkan presiden tuh dia lancar perjalanan kemana-mana, nggak kenal macet, karena dia punya pasukan khusus. Semua orang minggir, dia bunyiin serunainya, sehingga dia cepat sampai tujuan, kemana saja, mau ke Cianjur, mau ke Bogor, ya, pasukan ada. Hati kita ini pada hakikatnya pingin ma'rifat kepada Allah, menuju kepada Allah, maka perlu pasukan, ya, perlu pelindung. Makanya sini maksudnya an-nuru jundul qalbi. Nur itu adalah tentaranya hati, ya. Jadi hati ini untuk menuju maksud dia. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya Allah maksud kita. Tujuan hidup kita bagaimana kita bisa mendapatkan Allah. Mendapatkan dalam makna apa? Karena Allah bukan benda, ya. Jangan pula kita bayangkan kita mendapatkan Allah gimana. Kalau aqua ini bisa kita dapatkan, tapi Allah ini bukan benda. Allah. Bila kaifin wala misal. Maksudnya mendapatkan Allah gimana? Mendapatkan keridhaan Allah. Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan segala sesuatu. Maksudnya apa? Siapa yang dapat ridhonya Allah, mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, dia dapat segala sesuatu, Pak. Karena dia sudah dapat kecintaan Allah. Allah ridho pada dia. Ketika Allah ridho, apa saja mudah. Ya, doanya akan mudah diijabahi. Bahkan kerenteknya dalam hati, belum lagi doa, dia baru kerentek, pingin ini Allah ijabahi. Karena dia ridho, Allah ada sama dia. Ya, jadi maksud kita Allah, kita pingin menuju ke situ hati orang mukmin. Nah, perlu nur, perlu cahaya. Cahaya itulah diibaratkan menurut Imam Ibnu Athaillah, Ahmad Ibnu Athaillah, seperti tentara.
ya, yang mudah untuk cepat sampai, apa saja menghalangi. Itulah nur. Nur ini akan didapat dari mana? Dari ibadah-ibadah. Makanya kita ibadah belum tentu langsung kita bisa dekat kepada Allah, perlu proses lagi. Rajin ibadah, rajin sholat, bertambah nur. Kata Nabi, Al-Quran itu nur, nurun laka fid dunya. Baca Quran itu nurun laka, di dunia ini nur. Berarti Al-Quran akan bisa mendatangkan nur. Istighfar mendatangkan nur, menjadi penolong hati kita untuk bisa dekat kepada Allah, bisa ma'rifat kepada Allah. Maka perbanyakkanlah nur, cahaya hati, Pak, ya. Secara cahaya ghaibiyah. Kalau ini kan cahaya nyata, ini cahaya nyata, Pak. Lampu itu cahaya nyata, tapi ada cahaya ghaibiyah. Ya. Cahaya ghaibiyah itu melalui amal-amal, ya. Itu akan mendatangkan cahaya di dalam hati, bahkan di dalam zahir. Orang yang hari-hari baca Quran, hari-hari ibadah, itu beda wajah dia, Pak, dengan wajah orang tak pernah ibadah. Ya. Hari-hari kena wudu, ya, beda sama yang nggak pernah kena wudu. Ada cahaya khusus di dalam hati. Gitu juga orang biasa istighfar, biasa zikir, biasa baca Quran, maka tentara dia banyak, cahaya dia banyak. Nanti mudah dia untuk ma'rifat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah mudah. Hatinya tersebut hati mukmin, betul-betul mukmin, qalbul mukmin, ya, hatinya orang mukmin. Hati yang salim. Apa itu salim? Selamat. Selamat daripada godaan hawa nafsu. Hati yang penuh dengan nur. Kama anna zulumata, sebagaimana sesungguhnya kegelapan adalah jundun nafsi, tentaranya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini ingin macam-macam maksiat ini itu. Tambah lagi hati gelap, lebih mudah dia, Pak, maksiat. Bagaimana hati bisa gelap? Kegelapan bisa datang dalam hati. Maksiat. Dan Nabi setiap buat maksiat timbullah satu bintik hitam. Hitam ini kan dominan kepada gelap, Pak. Gelap itu dominan kepada hitam. Satu titik maksiat. Esok hari maksiat lagi, satu titik lagi. Esok hari maksiat lagi, titik 3 udah ada, belum tobat, tidak terhapus. Tobat, bersih lagi, istighfar, ampuni dosa ya Allah, maafkan ini maksiat. Gelap hati, bersih lagi. Tapi habis titik 3 tak tobat dia, Pak, tidak mau tobat, tidak mau istighfar, akan berbangga dengan maksiat. Semalam habis begini, kemarin habis begini, berbangga. Timbul lagi titik keempat, titik kelima, terakhir hitam tuh hati. Kalau sudah hitam, hari-hari buatnya maksiat mudah, ya. Hati sudah penuh dengan kegelapan. Dinasehatin mental, yang mental bukan dianya, karena sumbernya hati, sudah banyak maksiat belum sempat tobat, ya. Menerima kebaikan, lihat mukjizat Rasul nggak ngefek, ya. Rasulullah SAW banyak mukjizatnya biasa saja, bahkan jadi tuduhan ahli sihir, pinter bersandiwara, kadzab, pembohong, dituduh begitu. Masya Allah. Maka jauhi maksiat supaya hati tidak gelap. Kalau kegelapan banyak, tentaranya banyak, itu hawa nafsu. Mau apa saja gampang, mau maksiat. Mau maksiat apa aja gampang, karena banyak tentara, Pak, untuk melindungi dia cepat sampainya kepada suatu maksiat. Fa idza aradallah, maka kata beliau, apabila Allah menghendaki untuk menolong, membantu hambanya, Allah akan beri dia banyak cahaya, banyak ilham kebaikan, banyak taufik, banyak hidayah untuk melakukan kebaikan. Maka pada hakikatnya nur-nur yang kita dapat melalui sholat, melalui zikir, kita bisa zikir, kita bisa sholat, kita bisa mengamalkan agama dengan jalan yang lurus, ya.
jauh daripada fitnah, benar dalam menjalankan agama. Itu pertolongan Allah. Ya, kalau Allah nggak tolong nggak bisa. Ya, nggak bisa, Pak. Mutlak pertolongan Allah. Ditolong kita oleh Allah. Maksudnya ditolong apa? Diberikan hidayah. Ya. Bukan karena ustadz kita. Ya, ustadznya itu Rasulullah, ustadznya, Pak. Hari-hari usaha kepada Abu Thalib, tapi juga nggak dapat hidayah. Walaupun dalam masalah ini banyak khilafiyah, tapi zuhirnya tidak dapat hidayah sampai meninggal dunia. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau Muhammad nggak bisa membagi hidayah, nggak bisa nolong. Kalau seandainya aku bisa bagi hidayah, aku akan berikan hidayah ini kepada semua penduduk Mekah dan Madinah. Tapi nggak bisa, ya, nggak ditolong oleh Allah. Makanya keluar famili dekatnya pun sebagian uak dia Abu Jahal, nggak bisa dapat hidayah. Abu Lahab. Ya. Maka kita hajat dengan Allah, Pak. Doa supaya Allah tolong saya, berikan cahaya kepada saya, berikan cahaya kepada kami. Kita doa hari-hari, lepas sholat, doa, baik doa dengan sendiri atau doa beramai-ramai. Itu semua dilakukan di zaman sahabat. Baik doa sendiri-sendiri atau doa ramai-ramai, atau yang satu mendoakan, satu mengaminkan. Insya Allah banyak doa supaya apa? Supaya ditolong oleh Allah. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hambanya, Allah akan lindungi itu hati dia itu dengan diperbanyakkan cahaya-cahaya kebaikan, sehingga hatinya mudah menuju kepada ma'rifatillah, menuju kepada muqarrabah, dekat dengan Allah. Nanti kalau sudah hatinya itu benar, ya, qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin rumahnya Allah. Allah tidak berumah, Pak. Maksudnya apa makna ini? Masjid baitullah. Maknanya apa? Bukan Allah itu butuh masjid, butuh rumah, enggak. Allah enggak hajat kepada makhluknya. Tapi maksudnya apa? Masjid ini dinisbatkan kepada rumah Allah. Masjid ini tempat mulia, ya. Datang ke masjid berarti dia bertamu kepada Allah. Kalau hatinya sudah menjadi tempatnya kebesaran Allah, maksudnya qalbul mu'min baitullah, maksudnya hati dia itu menjadi tempat bersemayamnya iman, kebesaran Allah, mudah ingat Allah, ya. Maka hadirin, kita hari-hari perlu hajat kepada Allah untuk Allah tolong kita. Selain itu kita banyakkanlah amal-amal soleh supaya hati kita ini betul-betul bercahaya, jauhi daripada maksiat-maksiat. Wa qata'a, dan kalau Allah cinta, Allah akan memutus kegelapan-kegelapan daripada kita, diputus oleh Allah, dijauhkan, jauh daripada maksiat. Bahkan pengen maksiat nggak bisa, karena Allah cinta sama dia, ya. Allah sudah cinta sayang sama seorang hamba, dijauhkan, Pak, daripada maksiat. Jadi jauhnya dari maksiat nih bukan kekuatan kita. Kalau itu maksiat, saya nih nggak maksiat, hebat saya, nggak gitu juga. Jadi jauh daripada maksiat itu memang pertolongan Allah, ya. Memang pertolongan Allah. Kalau ditolong sama Allah, ada suasana maksiat nggak maksiat, Pak. Waktu Zulaikha sama Nabi Yusuf itu sudah di kamar, Pak. Tak ada orang lain. Ini istri raja, ya. Istri siapa yang berani dobrak pintu kalau bukan rajanya? Raja lagi nggak ada. Dijaga lagi, dalam itu Yusuf sama Zulaikha saja. Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, ayat Qur'annya kan. Dan sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh itu si Zulaikha itu sudah ada hammat, keinginan kepada Yusuf, menggebu-gebu. Wa hamma biha. Dan Yusuf pun sudah kepingin, Pak, untuk melakukan manusiawi, sudah pingin untuk melakukan kesalahan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tapi Allah sayang, udah jelas Allah lindungin para nabi, para anbiya, maksum daripada maksiat, ya, enggak punya salah.
maka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak jadi maksiat dengan asbab teringat ayahandanya Nabi Yakub, guru ya, seorang ayah tapi seorang guru. Nggak jadi maksiat, ingat. Sampai sebagian ulama mengartikan tafsir ini ayat ini, kalau pingin maksiat ingat guru. Ingat Allah aslinya, tapi kadang ingat Allah ketinggian, nggak sanggup. Paling tidak ingat guru, guru melarang maksiat, nggak jadi maksiat. Walaula an burhana rabbi, ya, kalau tidak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di situ beliau teringat ayahnya, ya. Ayah di situ ya guru Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub itu gurunya. Jadi nggak jadi maksiat. Tapi keinginan ada, karena itu ayat Quran menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tapi Allah lindungi, nggak jadi maksiat. Karena apa? Allah sayang sama Nabi Yusuf. Ya, seorang nabi sudah jelas diberikan hidayah, jauh daripada kesalahan, tidak ada kesalahan. Maksud cerita ini apa, Pak? Kalau ada suasana maksiat, tapi seorang hamba ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak maksiat, enggak maksiat. Tapi juga bukan satu dalil kalau gitu kita masuk tempat maksiat, enggak juga. Karena takutnya ya kita ini lemah, kita ini pas saat itu nggak dijaga pula sama Allah, terjerumus dalam maksiat, maka jauhi tempat-tempat maksiat, ya, jauhi tempat-tempat maksiat. Jadi maksiat, terjauh daripada maksiat itu pertolongan Allah, ya. Kalau nggak ditolong sama Allah, terjerumus kemana-mana, Pak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, Allah bagi nur kepada dia, dan Allah putuskan kezoliman dari dia, jauh dari zoliman, jauh dari manusia. Wal akhyari, dan hilang keinginan mahabbah dengan dunia, ya. Mahabbah dengan dunia, dan mahabbah cinta dunia itu salah satu sakit penyakit hati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu sudah pasangan. Biasanya orang cinta dunia jelas takut mati, karena dunia banyak. Kalau mati, kalau meninggal dunia gimana ini? Udang berasaya banyak, harta banyak, kalau meninggal gimana? Maka perlu kita ini, ya. Dan kebanyakan orang yang cinta dunia, ibadahnya ini terbengkalai, Pak. Makanya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hatinya tidak cinta dunia. Tidak cinta dunia, tapi bukan bermakna Allah nggak bagi dunia banyak. Sahabat tuh kaya dibagi dunia sama Allah, tapi sahabat tidak cinta dunia. Dalilnya tidak cinta dunia apa? Zahiduna fid dunya wa raghibuna fil akhirah. Ini sifat sahabat, ya. Ditulis oleh ulama-ulama di sebagian kitabnya, di antara sifat sahabat itu zahiduna fid dunya. Biasa aja, juhud aja dengan dunia, biasa aja. Biar punya kuda banyak, unta yang berpunuk dua, punya kebun kurma lebar, punya kedai di sekeliling Masjid Nabawi itu banyak, tapi ya tetap aja zahiduna fid dunya wa raghibuna. Rohib itu gandrung, Pak, seneng, cinta, ya. Raghibuna fil akhirah, ya, seneng dengan akhirat. Bukti-buktinya seneng, dipanggil oleh Allah melalui azan, datang, ya. Karena nggak cinta dunia, orang lagi di toko, di kedai, ya. Jadi Madinah itu, Pak, Masjid Nabawi itu ada dekat masjid itu pasar, Buton, Atik itu dekat masjid. Nanti kalau sudah azan, pergi tinggalkan dagangannya sampai dipuji-puji oleh Allah. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Dipuji-puji, ini sahabat, ini laki-laki, ini pedagang yang perniagaannya tidak melalaikan dia dari jual beli, mereka tidak melalaikan dia perdagangannya daripada mengingat Allah, ya. Maksudnya mengingat Allah, Pak, di pasar aja mereka bisa zikir, Pak. Di pasar itu bisa zikir, Pak, apalagi di masjid.
Umat sekarang kadang di masjid aja nggak bisa zikir, apalagi di luar masjid. Ya. Umat sekarang ini. Sahabat tuh di pasar saja bisa zikir. Lagi dagang bisa ngingat Allah. Dari dalil tadi itu, rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya. Walaupun zikir di sini maknanya banyak. Dipuji-puji, dan itu cobaan bagi pedagang, Pak. Cobaan besar bagi pedagang. Ketika ramai pengunjung datang azan, ya itu betul tuh. Ujian besar tuh bagi para pedagang. Tawar penawar, berapa bang, berapa awak ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berani nggak Pak? Saya masjid dulu. Bapak boleh tunggu, saya lepas masjid atau bareng-bareng sholat. Ya lebih baik. Ya, atau nggak tunggu, kalau nggak silakan. Saya mau pergi masjid. Oh, itu cobaan betul loh. Cobaan betul. Lah itu dilakukan oleh sahabat, Pak, macam-macam itu. Ya. Para pembisnis, para tajir, pedagang yang dagangnya tidak melalaikan daripada mengingat Allah. Ya. Walaupun kalau kita bicara fikih nanti juga sholat zuhur panjang. Itu kalau kita bicara fikih. Tapi sahabat fikihnya fikih takwa. Masanya fikih takwa apa? Ya, datang azan pergi masjid, nggak ada uzur pergi masjid, kecuali uzur. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tolong. Kenapa bisa begitu? Tidak cinta dunia, karena Allah tolong. Cinta dunia. Salah satu penyakit umat juga, ya, cinta dunia, takut mati, tulul amal pakai amja. Panjangnya angan-angan, Pak. Panjang angan-angan. Tulul amal, panjangnya beramal, bagus. Sholat panjang-panjang, zikir panjang-panjang. Tapi ada satu lagi, tulul amal, panjangnya angan-angan. Cita-citanya bertumpuk-tumpuk cinta dunia. Padahal umur berapa sudah? Umur 60, umur 70, tapi masih cita-cita dunianya masih banyak sekali. Ini tulul amal, panjang angan-angan dunia itu panjang sekali. Ya. Semestinya 40 tahun ke atas sudah banyak muqarabah dengan Allah. Kalau sahabat nggak tunggu 40, sahabat kecil-kecil pun pada menggebu-gebu dengan akhirat, cinta dengan akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bicara juga perlu ini Ustadz ini cuma tahu teori aja. Makanya kita yang di depan ini juga hajat, ya, mudah-mudahan masuk pada dalam hati saya, ya, cinta dunia masih banyak, hati masih belum banyak cahaya, maka semua kita hajat, ya. Bukan saya mau ceramain bapak-bapak, ngajarin bapak-bapak, enggak. Sausnuzan orang-orang tua kami di sini lebih banyak amal daripada saya. Tapi kita sungguh-sungguhlah jadikan akhirat ini depan kita, ya. Bahwa semua kita ini akan ke akhirat. Terus hati kita tuju saja kepada Allah, jangan ada maksud lain, ya. Biar harta di kantong, harta di rumah, tapi jangan ada harta di dalam hati. Jadi an-nuru jundul qalbi kama anna zulumata jundun nafsi. Nur adalah, ya, cahaya, dan nur ini kalau ada kata-kata nur itu maknanya amalan-amalan agama, Pak, iman, ya. Karena kebaikan-kebaikan itu dikaitkan dengan nur. Semakin banyak amal, hati itu semakin banyak nur. Makanya kalau nanti Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan bagi dia nih amal-amal baik banyak. Ya. Begitu juga kegelapan ini, gelap, hitam itu kaitannya dengan maksiat. Maka kita bagaimana supaya hilang maksiat? Doa, mohon sama Allah dan sebagainya. Ada yang tanya, Pak? Silakan kalau ada yang tanya mengenai ulasan ini ataupun perkara yang lain. Kalau bisa saya tanya, kalau nggak bisa PR buat saya. Silakan, ada yang tanya. Memang fitnah itu kencang, ya. Apalagi zaman sekarang. Fitnah itu kencang. Tapi biar fitnah banyak, kalau Allah jaga kita selamat, Pak.
Wallahu ya'simuka minan nas, ada ayat Al-Qur'an itu. Allah jaga kamu daripada manusia, daripada keburukan manusia, daripada fitnah-fitnah. Intinya kita ini dijaga enggak sama Allah, itu aja. Kalau kita sudah dilindungi Allah, titik sudah. Siapa yang bisa melawan Allah? Kalau kita sudah jadi kekasih Allah, aman sudah. Ya, siapa yang mau memusuhi kekasih Allah? Siapa musuhi kekasihku ngajak perang sama aku, kata Allah. Ya sudah jelas kalah, maksudnya mana ini? Ya. Jadi bagaimana supaya bisa menjadi kekasih Allah? Doa tentunya, minta sama Allah. Minta, ya Allah jadikan aku ini kekasih kamu. Maksudnya kasih ini apa? Orang-orang pilihan dekat dengan Allah. Bukan kita wali Allah, itu bukan kita maknai orang bisa terbang, orang bisa ngilang, nggak gitu. Ya. Itu nggak jadi wali Allah pun banyak itu, orang-orang belajar gitu banyak. Wali Allah itu bukan begitu, wali Allah itu ya orang yang dikasih Allah, disayangi Allah, diridhoi Allah, ya ditolong oleh Allah melalui amal-amalnya. Insyaallah Pak ya. Doa supaya dijauhkan daripada maksiat, supaya Allah qata'a putus ya keinginan-keinginan dunia, cita-cita dunia daripada kita ya, diputus. Tapi diberi di dunia nggak apa-apa ya, Allah bagi saya dunia, tapi jangan ada mahabbah dunia dalam hatinya. Bagi dunia banyak-banyak ya Allah, bisa sodako, bisa infak, bisa nyekolahkan anak, bisa ini bisa itu, tapi keluarkan cinta dunia dari hati kita. Itu doa kita ya. Biar banyak sahabat gitu hartanya banyak, nggak ada cinta dunia. Hayya 'alal Tabuk, ayo kita ke Tabuk, diserukan ya. Mari ke Honda, ada perang, mari ke Tabuk. Ya Rasulullah, harta saya semua buat agama. Tuh ciri-ciri orang nggak ada cinta dunia ketika dibutuhkan. Umar kata, ya Rasulullah 2/3 ya dunia saya bawalah. Ada sahabat yang separuh ya. Ini ada unta buat kendaraan orang besok berangkat perang, ambil Rasulullah ya. Itu sahabat tuh berlomba-lomba. Ini ada kurma ya, ada sahabat kurma cuma 2 kresek, 2 kantong, 2 kis kalau bahasa Arabnya, ambil diantar ya semampunya, beramal semampunya. Masya Allah. Ciri-cirinya tidak cinta dunia, satu malam bisa ibadah dengan nikmat, tiba-tiba azan subuh, Masya Allah Pak ya. Nampaknya susah Ustaz kalau gitu. Nggak ada susah, kalau Allah mudahkan mudah, karena yang membuat Allah Pak ya, yang membuat itu Allah. Allah dulu dengan Allah sekarang sama. Allah itu tidak berubah. Kalau kita berubah malah kita harus syahadat lagi. Allah itu tidak berubah-berubah. Berubah-berubah itu kita. Dulu kuat menjadi lemah. Allah Maha Kuat, kuat selalu ya. Allah Maha Kuasa, kuasa selalu. Maha berkehendak, jadi nggak berubah-berubah. Allah yang dulu dengan Allah yang sekarang sama. Kalau Allah bisa menjadikan orang-orang dulu, para sahabat, para tabi'in, wali-wali Allah ya, aku mencium baunya surga dari balik gunung Uhud. Itu bahasa-bahasa sahabat seperti itu ya. Saking nikmatnya itu perjuangan ibadah, bisa terasa nikmat. Ya bisa begitu, siapa? Allah yang berikan taufik, kenikmatan, nikmat ibadah. Makanya nanti nikmat ibadah itu beda-beda Pak. Ada si A nikmat banget ibadah, ada si B kurang nikmat, ada si C biasa-biasa aja, sholat, ruku, sujud. Ada orang tuh ibadah itu betul-betul nikmat, ada orang baca Quran tuh bisa nangis, nikmat ya kan? Allah bagi beda-beda ya, Allah bagi beda-beda. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ditolong oleh Allah, amin Pak ya, dalam semua urusan kita, urusan keluarga, urusan ibadah, ditolong di dunia dan ditolong di akhirat, tuh harapan kita. Kalau nggak ditolong gimana mau selamat di kubur? Kalau nggak ditolong gimana mau selamat di mahsyar, panas begitu terik? Kalau nggak ditolong bagaimana mau selamat di sirat? Maka kita minta pertolongan Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin
minal fitani wal ihani wal mihan. Ya Allah, selamatkan saya, kami, dan selamatkan orang-orang Islam semuanya daripada fitnah, macam-macam fitnah. Min afatid dunia, daripada semua penyakit-penyakit dunia, bala-bala dunia. Wa afatil akhirah, dan kesusahan-kesusahan di akhirat. Diminta doa, hari-hari kita doa, Pak, supaya kita selamat, supaya Allah tolong kita untuk sholat sampai di akhir hayat kita. Ada yang tanya, Pak? Silakan. Maka jangan buat maksiat, Pak, ya. Saya husnuzon lah orang-orang sini tidak buat maksiat. Tapi maksiat itu juga ada tingkatannya, Pak. Mencuri, mabuk, insya Allah enggak. Maksiat biasa. Tapi kadang kita terbuat maksiat kecil. Suzon sama tetangga, suzon sama kawan, iri dengki, nggak berasa, ngomongin orang baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, ya, ghibah dan macam-macam, ya. Maka kita perlu itu semua yang mengakibatkan kemaksiatan itu, kezoliman itu akan mengakibatkan gelapnya hati kita. Maka kita susah muqarabah kepada Allah karena nurnya sedikit, ya, pasukannya sedikit, mau lewat susah, paling nggak ada pasukan, ya, biar dia raja kesusahan juga, Pak, ya. Insyaallah, Pak, ya. Ada yang tanya, silakan. Masih ada waktu, sambung sedikit lagi, ya. Wal basiratu lahal hukmu, ini ulasan. An-nuru lahul kasfu, nur itu bagi hati, al-kasfu akan menjadi pembuka. Pembuka gimana? Di antaranya kalau hati terang itu dia nanti peka, ini kelalaian, nggak ikut, ini kesalahan, ya. Karena ada yang membimbing hati itu. Ini nggak baik, ini baik, ya. Allah akan bagi laduni kepahaman. Wal basiratu lahal hukmu, dan mata hati yang terang disebabkan nurnya banyak dalam hati dia, itu akan menjadi ilmu. Itu tadi ilmu, mengetahui, ya. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, dia mudah menentukan, ya, hati itu mudah menentukan mana baik mana salah. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita cahaya hati, Pak, amin, ya. Cahaya amal, istiqomah ibadah, istiqomah sholat, istiqomah baca Quran, istiqomah takwa, ya. Masjid nih, masya Allah, orang-orang yang senantiasa makmurkan masjid itu akan mendatangkan nur di dunia dan nur di akhirat. Siapa yang gelap-gelap pergi ke masjid, maka gelap yang sekarang ini Allah akan bagi nanti nur, ya, cahaya menuju kemudahan-kemudahan di akhirat. Binurin tamin yaumal qiyamah, Allah akan bagi nur-nur yang sempurna, ya. Insyaallah, ya, mudah-mudahan istiqomah. Ada yang tanya? Kalau enggak saya tutup, Pak. Ada yang tanya? Istiqomah ibadah, istiqomah ngaji, istiqomah taklim. Satukan, ya, hati satu sama lain, jangan suka nyala-nyalakan. Karena kita nggak tahu, kadang yang kita salahkan itu justru dia yang benar, karena dia punya guru juga, ya. Jangan suka nyala-nyalakan, intinya membid'ah-bid'ahkan, jangan. Kita nggak tahu, ternyata orang yang kita bid'ahkan nanti di mahsyar dia yang selamat, ya. Semua berjalan dengan hukum Allah nanti. Makanya ada ayat wala tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan diri kamu sendiri, seolah-olah kita saja yang suci, orang lain semua salah. Seolah-olah sholat kita saja yang diterima, orang lain tidak diterima. Seolah-olah taklim kita saja yang benar. Bahkan nanti merembet soal mazhab salah, ngapain ikut mazhab? A'imah keliru, ngapain ikut a'imah? Sholat, ya, perbaiki diri kita, khusyuk dengan memperbaiki diri, tazkiyatun nufus, perbaiki jiwa, perbaiki diri, sholat kita benar.
orang lain sudah sholat, ya masih salah-salah, menurut pandangan kita salah, kita dengan hikmah, Pak tadi sholatnya kurang begini, ya jangan malah disalahkan. Ada orang mencuri Pak, habis sholat juga mencuri, malah dilaporkan, ini si Fulan ya Rasulullah mencuri sholat. Kata Rasulullah, mafhumnya au kama qala Rasulullah SAW, sholatnya akan menghentikan daripada mencurinya. Ya, itu hikmahnya Rasulullah dalam dakwah. Maka kita istiqomah taklim Pak, ya istiqomah taklim. Istiqomah kita ini dengan ketaatan. Terus ya ibadah, mudah-mudahan berkah semua, berkah rezeki, berkah umur, berkah keluarga, berkah tanahnya, berkah airnya, berkah apa saja yang kita miliki. Di dalam doa kunut itu ada satu potongan doa Pak. Allahumma adina fiman hadayat wa afina fiman afayat wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'toit. Ada satu potongan doa tuh. Ya doanya kan panjang, di antaranya wa barik lana fima a'toita. Wa barik lana ya Allah, dan berkailah untuk kami fima di dalam apa saja. Ya. Mana kiro apa saja. Ya. Di dalam apa saja yang Engkau telah beri kepada kami, berkahin ya Allah. Ya, maka kita minta berkah Pak ya, berkah harta, berkah apa saja yang Allah bagi, baju berkah, istri berkah, anak berkah, apa saja yang Allah telah bagi, berkah taklim, berkah masjid, ya berkah masjid seperti Masjid Nabawi itu masjid berkah, ya insyaallah mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.